puasa Ramadan ini salah satu mujahadah kita. Kita memerangi nafsu di dalam mencari ridha Allah. Ini namanya mujahadah. Ya memang berat orang puasa, berat. Ya, karena itulah pahalanya besar. Karena itulah nilainya tidak bisa ditukar dengan dunia dan seisinya. Dikatakan bahwasanya puasa itu adalah bulan kesabaran. As-shaumu nisfus sabri. Al-Ramadan syahrus sabr. Bulan Ramadan itu bulan berlatih kesabaran. Bulan berlatih kesabaran. Kita menyempurnakan puasa, kalau enggak sabar maka enggak bisa. Kita kepingin bagus puasa, kalau enggak sabar enggak bisa. Karena itu kita masih masuk pada hari kedua. Ya, yang harus ditingkatkan adalah tekad kita untuk bersabar. Yang harus ditingkatkan adalah niat kita untuk terus bersabar di dalam memujahadahi nafsu ini. Dan orang yang mau memerangi nafsunya, mau mengalahkan nafsunya untuk mencari ridha Allah, mereka dijanjikan oleh Allah derajat-derajat yang tinggi, derajat-derajat yang istimewa, kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhiratnya. Karena itu dikatakan dalam ayat Al-Qur'an, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bermujahadah di jalan kami, mana mujahadah, memerangi nafsu. Ya, sekarang jam segini, jam berapa ini? Jam berapa? Hah? Jam 6, kurang sedikit. Apalagi lagi hujan gini. Enaknya ngapain? Tidur. Nafsu bilang tidur. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak senang kita tidur di saat semacam ini. Kanjeng Nabi enggak suka kita tidur di waktu semacam ini. Karena ini waktu di mana kita kalau tidur hukumnya makruh. Waktu kalau kita tidur di saat ini kita akan mendapatkan kefakiran. Na'udzubillah. Baik itu kefakiran dunia, bahkan yang paling berbahaya kefakiran akhirat. Itu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-subhatu tamna'ur rizqa. Tidur pagi menghalangi rezeki. Tidur pagi menghalangi rezeki. Menghalangi rezeki. Dan ini penyakit umumnya umat Islam di bulan Ramadan. Kalau kita lihat rumah-rumah kaum muslimin, kalau kita perhatikan keadaan rumah tangga kita, bahkan ini kebanyakan orang jam segini habis subuhan tidur, dan itu dijadikan kebiasaan. Ya, sungguh sayang seribu sayang. Ya, waktu yang sangat berkah ini hendaknya digunakan untuk berzikir, untuk baca Al-Quran, untuk ta'lim semacam ini, untuk hal-hal yang manfaat, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan digunakan untuk tidur yang hukumnya makruh. Ya, jangan lebih parah bikin fakir. Ya, mau fakir atau mau kaya? Mau fakir atau mau kaya? Mau kaya. Kalau mau kaya, jangan tidur habis subuh sebelum terbit matahari. Jangan setelah subuh sebelum terbit matahari. Jangan tidur setelah sholat subuh
sebelum terbitnya matahari. Nah, umat Islam puasa malah tidurnya habis subuh sampai nanti jam 7 baru bangun. Alasannya nanti ada kantor, nggak bisa, nggak ada alasan. Mau ada kantor, mau ada sawah, mau ada apapun, tidur setelah sholat subuh itu memakruh, nggak disenangi oleh Rasul, nggak disenangi oleh Allah, kecuali nanti setelah terbit matahari, bertambah 16 menit, silahkan tidur, sesuai keperluan dan kebutuhannya. Kalau sekarang tidur hukumnya makruh, tapi memang paling enak sekarang apa? Makanya harus dilawan. Makanya dikatakan ini mujahadah, memerangi nafsu. Itu perang, tahu perang? Tahu perang? Perang itu membawa pedang atau membawa kelenyem? Bawa pedang, orang perang bawa pedang, bawa senjata. Kita perang melawan nafsu dan melawan syahwat kita, syahwat tidur, syahwat nafsu tidur, dilawan, diperangi, dipaksa. Jangan sampai kita kalah. Jangan sampai kita kalah. Kita paksa sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau sudah nanti seminggu udah nggak terasa lagi. Malah kalau kamu tidur habis subuh kamu merasa nggak nyaman. Oh, itu namanya udah berhasil kamu mengalahkan nafsumu, mengalahkan syahwatmu. Nah, ini mujahadah, seseorang di dalam level-level yang wajib, ini paling rendah ini. Ada lagi mujahadah di dalam level-level sunnah. Level-level apa? Sunnah. Lebih hebat lagi mujahadahnya, lebih berat. Ada orang mujahadah menjaga wudhu selama 40 tahun. Allah. Sunnah itu dimujahadahi seperti itu. Dia setiap kali batal wudhu, arba'in sanah, 40 tahun. Termasuk di antara yang mengamalkan itu adalah seorang ulama terbesar di zamannya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Beliau melanggengkan wudhu selama 40 tahun. Allah. Padahal orang itu melanggengkan wudhu sunnah atau wajib? Sunnah. Beliau sudah mujahadah di kelas yang sunnah. Ada yang mujahadah salat malam sampai sepanjang malam. Ada yang 300 rakaat, ada yang 100 rakaat, ada yang 40 rakaat. Kalau kita udah berapa? Udah berapa kita? Ini udah taraweh. Taraweh berapa? 23 rakaat baru, bukan udah. Baru 2-3 rakaat. Tapi kita udah merasa udah. Nah, banyak yang lebih daripada itu. Ada orang dia mujahadah dalam hal sunnah, salat malamnya sampai 46 rakaat sampai sekian rakaat, ada yang 100, ada yang 300, bahkan ada yang lebih daripada itu. Mujahadah dalam hal sunnah berat, iya berat. Tapi ini kelasnya kelas yang hebat. Jadi ada mujahadah di dalam hal wajib. Puasa perlu mujahadah juga. Salat perlu, mencari ilmu perlu mujahadah. Ya, kita salat kalau nggak mujahadah maka mungkin salat kita keluar waktu. Kalau kita nggak mujahadah mungkin salat kita nggak bisa jamaah. Nah, ini mujahadah di dalam hal yang wajib dulu. Kita ini kelas kita. Nah, jangan sampai puasa kita nanti lobang.
Jangan sampai puasa kita ini ada yang batal karena kita nggak mau mujahadah atau memerangi nafsu kita. Ya, contoh nih siang-siang nih, mau wudhu nih, mau sholat duhur nih, kumur-kumur nih ya. Disunahkan nggak kumur-kumur kalau kita puasa berwudhu? Disunahkan kumur-kumur nggak? Disunahkan, tapi tidak boleh sampai tertenggorokan. Hanya di dalam bagian mulut saja sini. Ya, ambil air hanya di bagian depan mulut, dikumur-kumur 3 kali, buang. Tapi kadang setan datang, setan tahu setan? Setan dia datang. Wah, banyu ini kok anceles ya. Kayak itu diterusnya saya itu enak gitu. Langsung dia mulai sunnah ditarik ke tengah sini. Masuk tuh airnya. Maka puasanya batal. Lu kan nggak sengaja. Saya ketelan air nggak sengaja. Gimana nggak sengaja? Ente udah deketin ke sini. Kalau ente nggak deketin ke sini, nggak akan masuk. Engkau sudah deketin ke tenggorokan. Udah gini, glek-glek, orang glekan, batal puasanya. Lawan nafsu. Ketika kita ada dorongan untuk mengamalkan hal-hal yang membatalkan puasa, lawan nafsu. Ini namanya mujahadah, memerangi nafsu di dalam amalan wajib. Kelas kedua, mujahadah melawan nafsu di dalam amalan sunnah. Seperti tadi, Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani ya, menjaga kesucian dalam dirinya 40 tahun. Ada yang sholat sunnah sekian ratus rakaat. Al-Imam Ahmad bin Hanbal wiridannya kalau malam, sholat malamnya hanya 300 rakaat. Gayane hanya 300 rakaat. Kalau kita sudah 2-3 rakaat, sudah. Kayak sing 300 mu arani hanya. Lagi sing 23 kok sudah. Kebalik. Yang benar apa? Yang 300, sudah 300 rakaat mujahadahnya. Kita baru 2-3 rakaat. Loh. Mujahadah dalam amal sunnah. Ya. Termasuk ini kita habis subuh ngaji. Ini amal sunnah. Itu sunnah Nabi Allahumma salli ala Muhammad. Idza shallal fajr jalasa fi majlisi hatta tatul asy-syamsu. Rasulullah kalau salat subuh selesai jamaah, beliau duduk di tempatnya, enggak pergi, enggak keluar, enggak sibuk ngapa-ngapain. Berzikir sampai terbit matahari. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu Rasulullah. Ya. Katanya cinta Rasulullah. Cinta apa cinta? Cinta apa cinta? Tapi didengarkan di telinganya, Rasulullah nggak pernah tidur habis sholat subuh sampai fajar terbit, beliau sampai matahari terbit berzikir. Tapi nggak mau niru. Cintanya cinta palsu. Ngomong doang, I love you. Qasidah doang cinta Nabi. Tapi nggak ada hakikatnya dalam hati. Andai kata dia hakikatnya cinta ada di hatinya, maka dia akan meniru Nabi, nurut sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu kaum muslimin kita anjurkan saudara-saudara kita semua, ya jamaah-jamaah kaum muslimin, ayo robahlah gaya hidup di bulan Ramadan. Jangan habis subuh tidur. Ya, ini kalau sudah membudaya dan sudah merajalela di rumah-rumah kaum muslimin,
maka menjadi sebab kefakiran, baik kefakiran ekonomi, kefakiran dari segi kekuatan politik. Gimana kita mau menang melawan orang zalim? Kita ngelawan nafsu kita nggak kuat. Kita ngelawan nafsu tidur aja udah merasa berat, sulit. Maka latih diri kita, habis subuh nggak boleh tidur. Amalkan amal-amal yang soleh, yang sunnah-sunnah, baca Quran, pengajian. Jangan tidur, jangan tidur, jangan tidur di waktu setelah subuh sampai terbit matahari. Yang ketiga, ada lagi namanya orang mujahadah, lebih tinggi lagi, fil fadail wal awliyawiyat. Mereka itu memujahadahi nafsu bukan hanya sekedar di dalam sunnah, bahkan di dalam hal-hal yang lebih utama. Ada orang berzikir lagi capek, dia selonjor. Ini hukumnya gak makruh, orang capek kok. Orang capek selonjor boleh nggak? Makruh nggak? Nggak, capek, kesel. Ya, kayak kamu maunya habis taraweh, itu terus krok. Nah, ya, boleh nggak? Makruh nggak? Nggak makruh. Tapi ini termasuk amalan yang kurang utama, kurang afdol. Wah, ini lebih tinggi lagi, ini bermujahadahnya di kelas tinggi lagi. Ya, itu diantara kisah para ulama yang di kelas ini, ada satu ulama, Al-Imam Syirazi kalau nggak salah, beliau mengatakan, majalastu lil ilmi illa mustaqbilal qiblah. Aku tidak pernah mengajar atau belajar ilmu kecuali aku menghadap kiblat. Angel lagi gitu. Santri itu anggar orang pengurus, apalagi nggak ada Pak Kiai itu guru, nunggu sholat gak sabar ngadep kiblat, golek pojokan, senden, selonjor, ya boleh, tapi kurang utama. Kamu melawan nafsu semacam itu berat, lebih berat. Ya, kenapa? Karena nafsu berkata, serapopo ki ora ono larangane kok. Makruh ya ora. Makruh aja enggak. Tapi ini hanya kurang afdol. Enggak apa-apa wis rapopo lah. Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, pemimpin Thariqah Asy-Syadziliyah, berkata, bukan Imam Al-Hasan, Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami, seorang ulama besar, wali Allah yang besar, ulama yang sangat agung dan terkenal. Beliau berkata, madadtu rijli, aku pernah nyelonjorkan kaki amamal Ka'bah, di depan Ka'bah, di siddati ta'ab, karena terlalu capek ibadah di depan Ka'bah, beliau selonjor gini. Fanudi itu, maka aku mendengar suara di hati, atamuddu rijlaika baina yaday malikil muluk. Hai Abu Yazid, apakah kamu tidak malu kepada Allah? Engkau selonjorkan kedua kakimu di hadapan Ka'bah, di hadapan simbol kebesarannya. Apakah kamu tidak malu selonjor kaki di depan Ka'bah? Kamu dilihat oleh Allah. Faradatuhuma, maka aku tarik lagi kedua kakiku, enggak jadi selonjor. Mujahadah nih. Mujahadah tapi udah kelas paling tinggi. Mujahadah di dalam hal keutamaan. Ayo, siapa yang berlomba? Berlomba. Ada orang di bulan Ramadan udah taraweh nih, habis isya dia taraweh, tapi dia malamnya gak qiyam lagi, gak nambah lagi tahajud,
Dosa apa enggak? Enggak kan? Makruh apa enggak? Ya enggak. Oh dia udah terawih di awal malam, enggak makruh. Tapi bagi orang yang kelas tinggi ini kurang afdol, kurang utama. Sebab Nabi dulu terawihnya di akhir malam. Jam 1 sampai sebelum waktu sahur beliau qiyam Ramadan. Beliau sholat panjang, beliau sholat lama, membaca Al-Quran, menangis, bermunajat, berdialog dengan Allah, mendoakan umatnya. Itu Nabi. Terawihnya, qiyam Ramadannya jam berapa? Jam berapa? Jam 1 ke atas. Ya. Kemudian Sayyidina Umar mensunahkan satu sunnah agar lebih ringan bagi umat, terawih dimajukan jam 9, jam setengah 9. Siapa yang memajukan? Siapa? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ketika menjadi khalifah, beliau memajukan waktu tarawih yang tadinya jam 1 dimajukan jam 9, setengah 9. Ringan apa ringan? Ringan apa ringan? Ringan. Dibanding jam 1, tarawih jam 1 dengan tarawih jam setengah 8 atau jam 8, ringan mana? Ringan mana? Setengah 8. Tapi dari segi keutamaan kalah dengan yang jam 1, jam 2. Karena itu persis apa yang diamalkan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah di pesantren kalian diwajibkan qiyam lagi. Ya, tiap pesantren wajib ikut qiyam di akhir malam setengah 4, jam 3.20 udah mulai qiyam. Ya, ini kalian dididik untuk yang terbaik. Gitu. Karena apa? Karena ini adalah amalan orang-orang soleh. Ya, sholat malam jam setengah 4, jam 3, usahakan menangis kepada Allah. Kau bisa meneteskan air mata kepada Allah, usahakan paksa dirimu, mujahadahi dirimu. Ini adalah keutamaan, ya, dan kemuliaan yang Allah khususkan bagi orang-orang yang mencapai tingkatan memujahadahi nafsu di dalam hal-hal yang lebih utama. Nah, jadi sekarang mujahadah bisa kita kategorikan 3. Mujahadah melawan nafsu di dalam hal yang wajib. Di dalam hal yang wajib. Puasa kita harus mujahadah. Untuk sholat disiplin harus mujahadah, melawan nafsu. Harus. Nah, kemudian kalau sudah kita berhasil itu, kita tingkatkan yang kedua, bermujahadah di dalam mengamalkan sunnah, merangi nafsu untuk istiqomah mengamalkan sunnah. Ya, berbanyak baca Quran, berbanyak sholawat, berbanyak amal soleh. Ya, jangan banyak nganggur. Ya, bulan puasa ini, ya, kita gunakan kesempatan untuk beramal. Walaupun kita capek, yang beramal lesannya zikir. Mau tidur? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sampai ketiduran. Itu udah zikir, ibadah. Jangan kita kosong, jangan kita blank. Kemudian yang ketiga, mujahadah di dalam hal-hal yang lebih utama, di dalam afdoliyat. Ini yang lebih hebat lagi. Ya, ada orang tadi nggak pernah selonjor ketika duduk berzikir, duduk dimanapun nggak pernah selonjor. Ya. Itu Sayyidina Imam Al-Habib Anis radhiyallahu anhu, salah satu mujahadah beliau tidak pernah duduk bersandar. Ini nggak pernah. Ya, nggak pernah beliau duduk bersandar
senden gini kayak orang nyantai, nggak pernah. Saking kepingin melawan nafsu, mujahadah beliau duduknya selalu tegak, nggak pernah bersender. Ya kalau nempel kayu ya nggak apa-apa, namanya juga di belakang atau dekat sama kayu nempel. Tapi kalau sampai bersandar gini lepas, apalagi sampai tidur, aku santri gitu. Ada santri subuh tadi abah lihat dia wajahnya nengkleng, ngantuk, mulutnya gini. Itu kayak kalau dipoto viral itu, ya, dipoto di viralin langsung viral itu. Ya, jadi ragam-ragam wajah orang ngantuk fotoan niku. Nah, ana pengurus sing iso ragam-ragam santri ngantuk fotoan langsung viral. Wajahnya aneh-aneh, ono sing ngene, ono sing macam-macam wajah orang ngantuk ketika zikir, ketika Al-Imam Al-Habib Anis termasuk daripada mujahadah beliau dalam afdhaliyat. Orang tidur sender ya boleh, orang tidur kok boleh, duduk sender boleh, duduk sandar boleh. Tapi Habib Anis dari segi mujahadah dalam adab, di dalam afdhaliyat, beliau nggak pernah duduk bersandar, nggak pernah, duduknya tegak ya. Masya Allah ya, itu orang-orang yang telah mencapai tingkatan mujahadah yang kelas tinggi. Allah menja'alna minhum. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mampu melawan nafsu. Amin Allahumma amin ya rabbal. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh sukses orang yang dia itu membersihkan hatinya, dan sungguh gagal orang yang mengotori hatinya. Ya, maka puasa adalah saatnya kita bermujahadah. Puasa saatnya kita memerangi nafsu. Puasa saatnya kita membersihkan jiwa. Puasa saatnya kita mengontrol syahwat. Saatnya. Jangan kebalik. Bulan puasa malah kita semakin los. Arab turu, pada subuh langsung. Assalamualaikum, geletak, selonjor, tidur. Wah, ini nggak ada melawan nafsunya ini. Akhirnya kebiasaan tidur sebelum terbit matahari, tidur. Akhirnya miskin, fakir. Fakir yang paling bahaya fakir akhirat. Fakir di akhirat, orang semua datang membawa pahala-pahala yang begitu besar. Kenapa? Karena mereka habis subuh nggak pernah tidur. Sebelum terbit matahari mereka nggak pernah tidur. Mereka baca Quran, mereka ta'lim, mereka zikir, mereka amal soleh. Ini yang tidur datang di hari kiamat nggak punya apa-apa, fakir dia, nggak ada pahalanya, nggak ada bekalnya, karena kebanyakan tidur di waktu pagi sebelum terbitnya matahari. Ya, ayo semangat. Ya, di bulan Ramadan saatnya kita membersihkan diri, membersihkan hati dari hal-hal yang enggak baik. Memang berat, tapi kalau kita mujahadah dan kita perangi nafsu, Allah akan membantu kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang memerangi nafsunya, memerangi syahwatnya demi mencari ridha Allah, maka kami akan menunjukkan kepadanya jalan-jalan kepada kami. Diberikan jalan untuk ma'rifat kepada Allah, diberikan jalan untuk mengenal Allah, diberikan jalan untuk yakin kepada Allah, diberikan jalan untuk senang kepada Allah, diberikan jalan untuk akhirnya meraih mahabbatullah, cinta Allah.
Yang dijanjikan, ini yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran di akhir surat Ankabut. Di akhir surat Al-Ankabut. Apa? Surat apa? Surat apa? Al-Ankabut. Ada di Al-Quran surat namanya Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut apa artinya Ankabut? Laba-laba. Tahu laba-laba? Ah, laba-laba itu binatang yang sangat lemah rumahnya. Dia kalau bikin rumah itu mundar mandir, itu di pantatnya dia bisa ngeluarin benang tuh, laba-laba itu. Nanti kalau pindah sini pantatnya ngeluarin benang lagi, muter jadi sampai jadi rumah, dia punya rumah laba-laba. Tapi rumah laba-laba ini walaupun cantik, cakep, keren, canggih, tapi dia kurang kuat. Kalau kamu tiup udah langsung jebol, langsung suwek. Wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Sesungguhnya rumah yang paling lemah rumahnya laba-laba. Nah, walaupun dia lemah, tapi kalau Allah jadikan dia senjata jadi kuat. Ya, dia sekedar rumah laba-laba, tapi kalau Allah mau jadi kuat. Makanya Nabi selamat dari kejaran orang Quraisy waktu beliau mau hijrah ke Madinah dari sebab laba-laba. Orang-orang Quraisy sudah mencari Nabi di seluruh sudut kota Mekah sampai ke puncak gunung Gua Ats-Tsur. Mereka udah sampai di situ. Sampai Sayyidina Abu Bakar ketakutan, ya Rasulullah, mereka sudah sampai di sini. Kalau mereka lihat ke bawah, kita kelihatan ini. Kata Rasulullah, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau sedih hai Abu Bakar, kita bersama Allah. Artinya apa? Kita dijaga oleh Allah. Jangan bersedih, kita bersama Allah. Maksudnya Allah melindungi kita, Allah menjaga kita. Jangan sedih. La tahzan, innallaha ma'ana. Ini kalimat Allah di Al-Quran ini mengkisahkan kalimatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kita bisa jadikan obat untuk kita loh. Kita ini lagi ada sedih, katakan kepada diri kita, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Kau mikir masa depanmu gimana, nanti aneh gimana, sumpok lagi datang pikiran-pikiran yang bikin sedih hati, langsung la tahzan, innallaha ma'ana. Wes, jangan sedih, Allah bersama kita. Ya, dan bisa ngobatin orang lain. Koncomu sempek, tak delok kok awakmu rada kepikiran atau sumbang tuh. Aku ranti fulus. Maafi fulus. Podo Kang. Langsung bareng-bareng ya. Ya kita ucap bersama-sama yuk, jamaatan. La tahzan, innallaha ma'ana. Obatin segala kesedihan kita dengan ucapan Rasul tadi. Ya, di saat Sayyidina Abu Bakar Siddiq takut, Nabi tenang. La tahzan, innallaha ma'ana. Selama kamu tidak maksiat kepada Allah, selama kamu tidak membuat kecewa Allah, tidak mungkin Allah mengecewakan kamu. Tidak mungkin Allah itu mencampakkan dirimu. Nah, pasti kamu ditolong oleh Allah, pasti kamu dijaga oleh Allah, pasti kamu dimenangkan oleh Allah. Ya, tapi kalau sudah ada maksiat, wah, cepat istighfar, cepat kita minta tolong dan minta ampun kepada Allah supaya kita tidak terkena afat dampak negatif dari maksiat kita. Nah, ya, ketika orang-orang kafir Quraisy sampai di Gua Ats-Tsur, kata mereka apa? Ayo kita turun, kita masuk ke gua. Kelihatannya ada di dalam ini nih. Abu Bakar dan
Muhammad nih, kata orang kafir Quraisy. Mereka siap, ayo masuk. Ketika mau masuk ke dalam gua Thur, di pintu gua Thur ada laba-laba. Ada laba-laba. Ada yang bilang, rasa edan-edanan. Lu karepmu piye? Enggak usah gila-gilaan. Lu kan kenapa? Ini sudah ada laba-laba. Ini kalau andai kata Muhammad dan Abu Bakar tuh masuk ke dalam, ini rumah laba-laba mesti rusak. Oh, ini cewek tuh rumahnya bagus gini kok. Berarti nggak ada orang masuk sini. Oh iya, cerdas awakmu ya. Akhirnya mereka nggak jadi masuk gara-gara lihat rumah laba-laba. Dia rumah yang paling lemah, tapi oleh Allah dijadikan penghalau kejahatan orang-orang kafir Quraisy. Maka mereka tertolak dari masuk ke Gua Thur gara-gara Allah tampakkan kepada mereka rumah laba-laba. Lihatlah bagaimana rumah makhluk yang lemah bisa menghalau orang-orang kafir Quraisy dengan senjata mereka dan tidak jadi masuk ke Gua Thur untuk mengecek, untuk mengejar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Busiri apa? Wiqayatullahi aghnat an mudha'afatin minad duru'i wa an minal utumi maulah. Dhannul hamama wa dhannul ankabu khairil bari lam tansuj wa lam tahumi maulaya salli. Ya Rabbi bil Mustafa Nabi balighna Allahumma salli wa sallim. Nah, di surat Al-Ankabut di akhir surat Allah berfirman ayat tentang mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana.